haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersorak bagi Tuhan, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian dan mengatakan berkat kemurahan. Oh, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oke, dipersilahkan kepada Sir Wilson untuk membawa sermon kita. Oke, selamat siang. Shalom Coolers. Shalom, Shalom, Sir. Shalom. Ya. Shalom, Sir. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala, dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, di hadirat-Mu saat ini, dimanapun kami berada, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan boleh memimpin, menyertai kami selama kami boleh merenungkan firman-Mu. Jadikan kami, hati kami, tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh ditabur dan kami boleh hidup berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mau memfokuskan, mengarahkan hati kami hanya kepadamu, dan biarlah Roh Kudus yang boleh menolong kami dan berbicara di dalam hati dan pikiran kami, membawa kami mengerti, semakin mengerti dan mengenal kebenaran-Mu, dan boleh itu menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Ya, oke. Mari kita siapkan catatan. Akan ada kuis? Enggak? Sampai senang deh kalau lagi kuliah tiba-tiba ada kuis dadakan gitu kan, langsung wow, ada efek kejut yang menyenangkan, bukan? Ya, anggaplah kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan mengejutkan. Jadi saya ajak masing-masing kita memiliki catatan dan membuka Alkitab sama-sama dari Matius 6 ayat 19. Dan
saya mengajak Anda mencatat beberapa hal karena tidak semua yang saya bagikan ada di slide, tapi saya akan membagikannya langsung secara verbal. Ya, oke. Kita mau membahas tentang apa yang disebut harta yang kekal atau kekayaan yang kekal. Apa sih itu kekayaan? Apa sih itu harta? Boleh ada yang mau share, apa sih itu harta? Apa sih yang kita punya yang kita bisa sebut, oh ini hartaku, ini kekayaan yang aku punya. Saya boleh Boleh share. ada yang, boleh Bu open mic, boleh Jadi juga di, ya, jadi chat. bagi saya mungkin kekayaan atau harta itu aset yang kita miliki, barang atau bahkan kemampuan, skill atau talenta itu jadi aset yang kita miliki gitu. Itu sih. Oke, terima kasih ya Neil. Nanti kalau kita belajar sama teman-teman kita yang ekonomi, ada yang disebut aset, ada yang disebut liability gitu ya. Mungkin ada yang bisa kasih masukan apa lagi. Oke, selain tadi apa yang kita punya, kekayaan itu apa yang kita punya. Oke, ada yang mau share lain? Apa yang disebut harta atau kekayaan? Silakan, Zetro. Lukas. Mungkin selain harta itu apa yang kita miliki kayak aset, mungkin harta juga bisa sesuatu yang ingin kita lindungi, Sir. Seperti mungkin harta itu bisa jadi keluarga atau enggak teman atau orang yang kita cintai gitu, Sir. Oke, jadi kita dapat insight dari Zetro Lukas. Kekayaan atau harta itu sesuatu yang kita punya, satu. Yang kedua, yang mau kita lindungin. Nah, itu karakternya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Coba di chatbox ada gak yang... Oke. Sebagian dari kita sudah tahu ya. Jadi, kekayaan bisa terdefinisi dalam hal yang beda-beda. Nah, sebelum kita mau lanjut ke perikop yang mau kita baca, pertanyaan saya yang kedua adalah ini. Dari apa yang kita punya, dari apa yang coba kita lindungin, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita coba lindungin, apa yang bermakna kekal? Pertanyaannya cukup sulit. Oke, kita akan menjawab itu nanti. Tapi kita bicara tadi tentang kekayaan, tentang harta yang kita punya, termasuk yang kedua adalah bicara tentang hati. Bicara tentang hati, bicara tentang pikiran, ini sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena bisa aja kita ada di suatu tempat, tapi pikiran kita ke tempat lain. Atau kita ada di suatu tempat, tapi hati kita bukan tertuju pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan, tapi hati kita bisa tertuju pada hal yang lain. Nah, apa yang kita akan baca di Matius 6 ayat 19 ini, itu bicara tentang hal mengumpulkan harta. Ya, perikopnya ya. Yuk kita sama-sama lihat, kita sama-sama baca dari ayat yang 19 sampai ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 19 sampai ke-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini itu adalah bagian dari khotbah di bukit. Kalau kita lihat khotbah di bukit itu pasal 5-7, Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran baru dalam pelayanan yang pertama yang dia lakukan. Bagaimana Tuhan mengasih tahu yang berbahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut. Ada definisi baru, ada gaya hidup baru, ada pengajaran baru yang Tuhan ingin berikan kepada orang untuk orang hidup dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus yang adalah rajanya memiliki nilai yang baru, value yang baru dalam hidupnya. Nah, di bagian ini kita akan melihat ada banyak pengajaran Tuhan tentang memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa. Ada prinsip yang sama seperti yang disebut di Matius 6 ayat 4 atau yang ayat 18. Kita lihat sama-sama. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini contoh di mana ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, gak perlu dilihat orang. Jadi ada hal yang dulu dan hal yang sekarang. Hal yang dulu dilakukan orang supaya dilihat tentang memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa. Tapi Tuhan ngasih sesuatu yang baru, anggur yang baru, pengajaran yang baru, bagaimana apapun yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, itu akan dibalas oleh Tuhan. Nah, saya mau ajak kita mencoba melihat perikop ini ke dalam 3 bagian. Jadi silahkan coba masing-masing dalam catatannya itu menulis 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, where is your treasure? How is your vision? And who are you serving? Lalu buat dalam 3 bagian. Yang bagian kiri itu pertanyaannya. Terus kita kasih garis di tengah. Saya akan, ya ini garis di tengah seperti ini gitu ya. Kita akan melihat yang sebelah kiri, sebelah kanan itu sesuatu ya, lokasi atau kolom yang berbeda. Nah, oke, siap? Mari kita bahas yang pertama. Where is your treasure? Di Matius 6 ayat 19-24 dikatakan ini. Ada 2 hal yang berbeda. Mengumpulkan harta di bumi, ya silakan tulis di yang sebelah kiri gitu ya, atau mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di bumi ada 3 hal yang bisa merusaknya. Ada ngengat, ada karat, ada pencuri. Termasuk pencuri itu membongkar dan mencuri. Yang kedua di sebelah kanan, tetapi gitu ya, jadi ada pembeda. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam terjemahan lain dalam Amplified Bible dikatakan, do not store yourself to material treasures. Materialism. Jadi mengumpulkan harta di bumi itu istilah materialism, where moth, rust, and thieves break in and steal. But set up yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. Where your treasure is, there your heart will be also. Nah, tapi di catatan sini ada karena di mana harta berada, hati berada. Artinya sesuatu yang kita anggap bernilai, sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita mau lindungin,
kita taruh hati kita di situ. Jadi harta dan hati ada di posisi yang sama. Bicara tentang hati, ini juga dalam catatan Amplified Bible, your heart itu juga berarti your wishes, your desire, or there is which your life center. Jadi pusat kehidupan, keinginan, harapan, possession, semua itu bicara tentang hati, di mana berada. Oke. Nah, kalau bicara tentang di mana harta kita berada, kita juga ingat berarti ada sesuatu yang mudah hilang, mudah rusak, atau yang bersifatnya temporary, kita compare sama yang sifatnya eternal, yang kekal, yang sementara sama yang kekal. Pengajaran yang pertama Tuhan mau lihat, hey, lihatlah, jangan fokus atau mengumpulkan harta yang sementara, yang bisa devaluated, nilainya berkurang, bahkan hilang. Tapi kumpulkanlah harta di sorga, karena itu sifatnya kekal. Nah, di bagian yang kedua, pertanyaan yang tadi, how is your vision? Kenapa di dalam Baliwarikop ini, ketika Tuhan bicara tentang karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kemudian langsung ke bagian mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, nah how is your vision? Jika mata baik, maka tubuh terang. Yang di sebelah kanan, jika ya Anda nanti mata baik, tubuh terang di kanan. Mata jahat, tubuh gelap. Apa maksudnya hal ini? Bisakah kita melihat orang fokus pada sesuatu ketika matanya tertuju pada itu? Misalnya, Anda sedang ngobrol nih sama orang. Lalu orang itu matanya ke kanan, ke kiri, atau tidak melihat mata Anda. Nah, kita bisa tahu orang ini tidak ada di situ. Badannya ada di situ, tapi fokusnya, pikirannya tidak ada di situ. Bisa dilihat dari mata. Nah, hati dari mata, kita juga dengar istilah dari mata turun ke hati. Apa yang kita lihat itu bisa turun kepada apa yang ada di dalam hati kita. Jadi apa yang ada bahkan dalam tubuh kita. Jika mata kita tertuju pada hal-hal yang jahat, jika mata kita tertuju pada hal-hal yang sifatnya sementara, materialism, artinya hati kita juga bisa melekat pada apa yang sering kita lihat. Eye is the lamp of the body. So if your eyes is clear, ada istilah spiritual perceptive, your whole body will be full of light. Artinya benefiting for God's percept. Artinya mau melakukan kehendak Tuhan. Jika mata kita baik atau spiritual buruk, spiritually blind, your whole body will be full of darkness. Atau kita menolak untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. So if the light inside you terang, di sini ditambahkan your inner self, your heart, masih nyambung ya sama yang tadi. Your conscience is darkness, how great and terrible is that darkness. Jadi hati bisa mempengaruhi terang, bisa mempengaruhi hati kita, bisa mempengaruhi harta berhubungan dengan yang tadi sebelumnya. Nah, di bagian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tadi, who do you serve? Seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang atau mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Ada dua pilihan. Who do you serve? Mammon atau Allah? If you said you serve God, you cannot serve Mammon. Nah, itu ada garis tegas ya. Jadi kita nggak bisa ada berdiri di dua kaki. Oke, saya mau mengabdi pada Allah, saya juga mau mengabdi kepada Mammon. Di terjemahan yang Amplified Bible, kita coba lihat kata-kata ini.
No one can serve two masters, for either he will hate and love. Jadi ada beda ya, pasti bakal membenci atau pasti akan mengasihi. Or he will devoted to the one or despise. Will be devoted, setia, mengabdi, or despise, tidak mengindahkan atau menolak. You cannot serve God and mammon. Mammon is talk about money, possession, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. Segala sesuatu yang kita anggap bernilai lebih penting daripada Tuhan, itu adalah mammon. Money, possession, fame, status, or whatever. Apapun yang kita punya, yang kita anggap lebih bernilai daripada Tuhan. Nah, mammon juga bicara, kita ingat istilah idolatry atau ilah-ilah lain. Allah-Allah lain dalam Allah yang kecil artinya sesuatu yang membuat hati kita melekat atau hati kita terpikat pada suatu hal yang bukan Tuhan. Kita mengagungkan suatu hal, kekayaan misalnya, tahta misalnya, warisan misalnya, status sosial misalnya, lebih daripada Tuhan. Atau kita juga bisa terpikat pada kita mau memuaskan diri, keinginan kita sendiri, yang walaupun sementara, tapi itu yang terus kita kejar setiap hari, sehingga kita kesulitan mengerti atau mau mengabdi kepada Tuhan, atau mau memiliki waktu dengan Tuhan, memiliki quality time, mencurahkan energi perhatian kita pada Tuhan yang kita bilang kita cintai. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi pengajaran Yesus. Bagaimana bicara tadi tentang 3 hal, our treasure determine our heart. It affect by our vision and affect who we will serve. Jadi ini semua berhubungan, 3 hal ini, treasure, vision, and serve. Nah, dalam Kolose 3 ayat 2-3, nanti Anda bisa bandingkan juga. Set your mind and keep focus habitually on the things above or the heavenly things. Tadi yang di kanan. Not on things that are on earth, which have a temporal value. For you died to this world, and your new and real life is hidden with Christ in God. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Tapi selama kita masih hidup, kita memiliki pilihan bebas di mana hati manusia ini yang mudah berubah, dan Tuhan nggak maksa apakah hati ini mau melekat pada dia atau pada dunia. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau hati kita melekat pada dunia, pada sesuatu yang sementara, itu kita tidak bisa ada di posisi yang sama ketika kita bilang hati kita mau hidup untuk Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 15-17, itu juga mengingatkan kita tentang where is your love? Di mana hati kita? Siapa yang kita cintai? Do not love the world of sin that oppose God and His precept, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Jadi ada 2 pembeda tadi, love the world or the love of the Father. For all that is in the world, the lust and sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, pretentious confidence in one's resources. Jadi kecenderungan kita lebih percaya pada suatu sumber yang dibilang ini stabil nih di dalam hal-hal dunia. This do not come from the Father, but are from the world. The world is passing away, and with it its lust, the shameful pursuit, and ungodly longing. But the one who does
the will of God and carries out His purpose live forever. Dalam bahasa Indonesia kita ingat, kalau kita mengasihi dunia ini sedang lenyap, akan lenyap dengan segala yang ditawarkannya. Ada 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bicara keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup, ini pasti kita bisa relate dengan kondisi sekarang. Banyak orang yang lebih memilih mengandalkan harta yang dia punya, makanya kejar-kejaran cari cuan. Pokoknya bekerja untuk uang, ada bekerja untuk cuan, bekerja untuk memuaskan diri sendiri, dan sebagainya. Nah, di dalam bagian yang lain, mengasihi Tuhan itu membawa kepada hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, bagian mana yang akan kita pilih? Apakah yang kiri atau yang kanan? Bicara tentang treasures, tadi hati atau love atau kasih, itu juga membuat kita berpikir bagian yang mana ya yang mau kita pilih. Kita ada di sebelah kiri atau kita ada di sebelah kanan. Dalam sifat manusia dan kecenderungan hati manusia yang mudah berubah, kita juga bisa saja mengalami masa-masa ini. Saat dimana kita sangat rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita mau bersaat teduh, memiliki quality time. Tapi kita juga kewalahan dengan diri kita sendiri karena kita bergumul dengan keinginan daging, keinginan mata, sehingga kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk saat teduh. Kita tahu mengampuni itu baik, tapi kita sulit untuk mengampuni. Karena itu hal yang berbeda. Tahu dan melakukan adalah hal yang berbeda. Makanya ketika kita kembali lagi pada hal ini, apa yang berdampak kekal? Apakah hati kita ada di tempat yang sama di mana Tuhan pingin hati kita berada? Sehingga yang kita anggap penting akan sama dengan apa yang Tuhan anggap penting, selaras. Atau itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, apa sih itu sebenarnya kekayaan kekal? Matius 7 ayat 12, kita buka sama-sama yuk. Bicara tentang kekayaan yang kekal, kita diingatkan berbagai pengajaran Tuhan, paling tidak pada bagian ini. Di Matius 7 ayat 12, silakan ada yang mau baca? Matius 7 ayat 12 ya, Sir. Ya. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekayaan yang kekal itu berkaitan dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu seperti kita menaruh harta kita di tempat yang kekal. Diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang ingin kita ingin kehendaki untuk orang lain perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dalam pengajaran Tuhan banyak bicara tentang kasih ya, kasih yang mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengampuni, dan apapun yang kita ingin lakukan, apa yang kita harapkan orang lain ingin lakukan kepada kita, kita lakukan duluan kepada mereka. Kalau pengen dikasihi, kita mengasihi. Pengen diperhatikan, kita memperhatikan. Jadi mengasihi Tuhan dengan sesuatu yang aktif kita lakukan untuk orang lain. Di bagian yang lain, di Matius 7 ayat 24, kita lihat juga, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Di bagian perikop terakhir ini diingatkan bahwa setiap pengajaran Tuhan akan menjadi dasar hidup yang kuat kalau
kita lakukan. Artinya, melakukan kehendak Tuhan itu adalah hidup harta, cara kita mengumpulkan harta di surga. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Ya, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dengan memberi sedekah tanpa harus orang lain lihat. Bagaimana caranya kita mempunyai harta di surga? Dengan kekayaan yang kita punya, dengan waktu yang kita punya, dengan talenta yang kita punya, dengan resources yang kita punya. Oke. Apakah artinya orang Kristen nggak boleh bekerja? Apakah artinya orang Kristen nggak boleh kaya? Apakah orang Kristen artinya nggak boleh mengumpulkan keuangan, punya financial freedom atau sebagainya? Nah, fokus yang utama adalah tentang uang. Uang itu nggak jahat, tapi cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Sama kayak internet. Ditanya, internet baik atau tidak? Tergantung. Pisau baik atau tidak? Tergantung ya. Siapa yang make dan untuk apa, benar nggak? Internet baik atau tidak? Tergantung. Siapa yang pakai dan untuk apa kita pakai internet. Teknologi baik atau tidak? Sama. Kekayaan, harta, apa yang kita miliki di dunia, ini baik atau tidak? Tergantung. Tergantung dengan tujuan apa, buat apa kita pakai apa yang kita punya itu untuk apa sih? Apakah untuk sesuatu yang memuaskan diri sendiri atau untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Nah, boleh nggak anak-anak Tuhan investasi? Oke, boleh kasih pendapat, boleh nggak? Oke, boleh. Kenapa boleh? Untuk masa depan, ya betul. Dan itu cara Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa mengelola apa yang kita punya. Oke? Untuk tabungan, ya. Boleh ikut asuransi? Boleh punya dana pensiun atau dana darurat? Boleh. Tapi kita harus ingat di bagian yang Matius 6 tentang hal mengumpulkan harta ini, Tuhan lalu mengajarkan kepada kita tentang hal kekhawatiran. Segala sesuatu yang ada di dunia, yang kita pikir kita perlu ada di dunia, itu bisa membuat kita khawatir. Betul gak? Benar gak? Kebutuhan kita, apa yang kita perlu di masa depan, itu bisa ngebuat kita khawatir. Sehingga Tuhan bilang, ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri sehari cukuplah untuk sehari. Nah, segala sesuatu yang kita khawatirkan, baik makan, minum, pakai, itu semua dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi yang bikin beda adalah Bapa kita yang di surga tahu apa yang kita perlu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini mengajarkan kita pada sesuatu yang lebih penting dari apa yang bisa dunia tawarkan. Apa yang Yesus tawarkan kepada kita yang bersifat kekal. Nah, kalau kita renungkan hari-hari ini,
energi, tenaga, fokus kita habis untuk apa sih? Waktu kita habis untuk apa? Fokus kita atau kita lebih sering melihat apa sih hari-hari ini? Energi kita curahkan untuk apa? Oke, buat tugas ya. Oke, apalagi? Oke, selain kelas ada lagi nggak? Selain akademik ada lagi nggak? Oke, betul. Organisasi event. Tugas rapat kelas, wow. Lebih lanjut lagi, semua yang kita lakukan ini untuk apa? Webinar, lomba, oke. Itu semua aktivitas ya. Tapi tujuannya buat apa? Buat apa sih kita ngelakuin semua itu? Kalau kita anggap ini sesuatu yang sementara, sia-sia, ya pokoknya ngejar GPA supaya punya pekerjaan yang bagus, punya kurikulum vitae yang bagus, punya gaji yang bagus secara pragmatis gitu ya, punya jabatan yang bagus, dan punya semua yang saya perlu di dunia. Kalau kita bicara tentang perspektif yang kekal, Tuhan udah ngasih semua yang kita punya untuk kita kembangkan dan kita kelola. Ada talenta yang kita punya. Ada kesempatan untuk belajar, mengembangkan talenta, mengembangkan hidup kita punya supaya berdampak lebih banyak bagi orang. Dan apapun yang kita lakukan, kita perlu menjawab pertanyaan ini. Berguna gak sih apa yang kita lakuin? Membangun gak sih apa yang kita lakuin? Itu yang ada di 1 Korintus 6 ayat 12 dan 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu itu berguna. Pertama kita ngecek apakah itu berguna. Yang kedua, apakah kita ngecek apakah itu membangun kehidupan kita. Yang ketiga, apakah kita dibiarkan diperhamba olehnya? Ngerti ya maksudnya diperhamba ya? Kita jadi bekerja untuk itu. Kita mencurahkan semua tenaga dan semuanya untuk itu. Balik lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan pada siang hari ini, sekarang, where is your treasure? Di mana hati kita? Di mana harta kita berada? Di mana hati kita berada? Siapa yang kita kasihi? Kepada siapa kita melayani? Apakah untuk Tuhan atau bukan Tuhan? Jelas ya? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan dan menaruh hati kita kepada sesuatu yang kekal? Ada 3 hal. Yang pertama, search your heart. Kita perlu cek di mana hati kita berada. Melekat pada apa atau melekat pada siapa? Apakah kita melekat sama semua pencapaian dunia yang sifatnya sementara? Kita fokus pada berkat atau yang memberi berkat? Apakah kita fokus pada berkatnya atau kepada Tuhannya yang memberikan berkat? Beda ya. Kalau kita fokus pada Tuhan, kita percaya berkat itu mengalir kok. Berkat itu akan mengikuti. Kalau kita mengejar berkat, kita bisa kehilangan Tuhan. Yang kedua, reroute your direction. Kalau kita tahu bahwa, apa yang saya lakukan ini sia-sia, mengejar hal-hal yang sementara.
we have to reroute our direction. Tergantung tujuan apa yang kita mau. Apakah kita mau mengejar hal-hal yang bermakna kekal atau bermakna sementara. Dan yang ketiga adalah berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa berjaga-jaga dan berdoa penting? Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya kita perlu melatih diri kita seperti seorang atlet, memiliki disiplin yang sama, memiliki komitmen yang sama. Kalau kita mau memiliki komitmen yang mau mengasihi Tuhan, itu nggak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan disiplin yang kita lakukan. Apa hal yang mau kita lakukan untuk Tuhan setiap hari. Di Efesus 6 ayat 13-18 diingatkan itu, juga di Lukas 21 ayat 34-36. Berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena hati ini gampang pindah ke lain tempat. Ya, sesuatu karena apa yang dunia coba tawarkan, dunia pikat untuk kita bisa sangat really into it gitu ya, kita sangat melekat kepada itu, sehingga kita lupa bahwa Tuhan ingin kita berbahagia menurut versi Dia. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan menurut versi Dia. Tuhan ingin kita mengejar hal-hal yang bermakna kekal menurut kehendak Tuhan. Nah, ini tantangan yang kita punya setiap hari, sehingga kita perlu lakukan 3 hal ini. Search your heart, reroute your direction, dan berjaga-jaga dan berdoalah. Sehingga kita bisa mencurahkan hati kita kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Tantangannya sekarang lebih banyak, teman-teman. Dalam masa-masa yang sekarang kita alamin, kita juga dapat menyadari kita bisa ada di sisi kiri dan kanan dengan cepat pindah. Satu sisi kita bisa segera mengasihi Tuhan, satu sisi kita malah nggak melakukan apa yang Tuhan mau buat kita. Nah, itu semua yang jadi tantangan kita. Tapi balik lagi, sekarang saya mau ajak kita sama-sama merenungkan, mana sih hidup yang lebih berarti bagi Anda? Hidup yang untuk Tuhan atau hidup yang untuk diri sendiri? Karena hati yang melekat pada Tuhan saja yang bisa membawa kita pada hidup yang bermakna dan berdampak kekal. Apa yang kita lakukan bermakna, apa yang kita lakukan bisa memberi dampak kekal bagi orang lain. Orang lain bisa merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melalui kita, dan sebagainya. Makanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan harta kita. Dengan kita memberi sedekah, dengan kita memberi perpuluhan, dengan kita memberi untuk orang lain, itu menolong kita tidak melekatkan hati kita pada harta yang kita punya. Ya. Jadi sama, kita bisa pakai apa yang kita punya untuk orang lain. Baik itu yang kita punya handphone, sosial media, influence in sosial media. Apapun yang kita lakukan, mari kita cek lagi posisi hati kita ada di mana dan apakah kita mau memberikan hati untuk Tuhan. Nah, saya berdoa supaya setiap kita boleh menyadari betapa Tuhan rindu kita mengasihi Dia. Kita tertuju pada Dia. Ingat pada kasih mula-mula. Bagaimana sih orang yang mengasihi itu mau berkorban untuk orang yang dikasihi, mau melindungi orang yang dikasihi.
sama seperti tadi kita bicara tentang aset ya, yang mau kita lindungi. Kesehatan, terus orang yang kita kasihi, harta, apapun yang kita asuransikan gitu, apa yang kita berusaha proteksi. Tapi maukah kita sadar bahwa apapun yang kita proteksi di dunia ini juga sifatnya akan sementara. Ada hal yang lebih penting dari itu. Kita perlu protek hati kita supaya tetap tertuju pada Tuhan dan tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ada yang mau share atau ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih yang sudah menjawab di chat. Yang berguna dan berdampak bagi orang lain dan memotivasi. Ingat selalu bahwa ada begitu banyak orang yang di luar sana yang membutuhkan hadirnya kita. Itu juga bisa orang tua loh. Orang tua, teman, sahabat. Dimana kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya. Dan pesan saya, mari kita mengejar hal-hal yang bermakna kekal. Sehingga kita boleh terus setia dan taat mengikuti Dia. Amin. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini tentang hal mengumpulkan harta, di mana semua yang kami punya di dunia ini akan kami tinggalkan suatu hari kelak. Tapi ada hal-hal yang bisa berdampak kekal bagi kerajaan-Mu. Apa yang kami lakukan demi nama Tuhan untuk orang lain, menyatakan kasih kami kepada orang lain, membagikan kabar baik kepada orang lain, itu bisa memberikan dampak yang kekal dalam hidup kami. Sama seperti mengumpulkan harta di surga, di mana ada Tuhan di sana. Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Tuhan, selidikilah di mana kami menaruh hati kami. Apakah kami menaruh hati kami di dalam hati-Mu? Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, kami semua yang ada di dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Boleh Tuhan, dalam hari-hari ke depan kami boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami boleh menyadari hidup kami berharga di mata Tuhan sehingga kami mau melayani Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Itu semua Tuhan boleh kami lakukan dari setiap hal-hal sederhana yang kami lakukan. Baik dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas, dalam proyek, event, webinar, apapun yang kami lakukan, boleh kami lakukan seperti untuk Tuhan. Menyadari bahwa kami melakukannya untuk seorang Tuhan. Dan seorang Tuhan itu adalah Engkau dan bukan Mammon. Sehingga kami boleh melakukan yang terbaik dan hanya berharap pada Engkau. Engkau yang akan memberkati kami dan memberikan kepada kami upah yang sesuai dengan pekerjaan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, jangan jadikan kami hamba dosa, jangan jadikan kami hamba uang, atau hamba akan hal-hal yang lain di luar Engkau. Karena kami tahu itu semua membawa pada kesia-siaan, dan itu semua membawa kami kepada kebinasaan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ajarlah anak-anak-Mu memilih hal-hal yang baik, apa yang berguna, apa yang berkenan bagi Tuhan.
di hadapan Tuhan. Apapun yang kami lakukan di tempat yang tersembunyi, kami boleh mengerti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan, dimanapun kami berada, kapanpun itu. Terima kasih Tuhan Yesus, bangkitkan generasi yang boleh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia dan akan memberkati generasi ini. Dan dengan apa yang mereka punya, dengan teknologi yang mereka punya, dengan hal-hal yang mereka punya yang sudah Tuhan taruh di dalam mereka. Kembangkan talenta mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Sar. Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan saat ini. Sekarang aku mau bagiin poin-poin apa yang aku dapetin selama firman Tuhan tadi. Jadi tema kita yaitu eternal riches atau kekayaan kekal. Nah, jadi kekayaan kekal itu adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan, sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dunia ini. Nah, dalam cara untuk tetap dalam mendapatkan harta yang kekal itu, tetap bagaimana kita hidup di dunia ini tetap mengumpulkan harta yang kekal. Yang pertama, kita itu harus cek di mana hati kita berada. Apakah kita melekat pada Kristus itu sendiri atau kita melekat pada hal-hal yang berbau duniawi. Yang kedua, caranya itu kita reroute our direction. Jadi kita cek lagi apa arah kita selama dunia ini benar atau enggak. Kita mengejar hal yang kekal atau kita mengejar sesuatu yang sifatnya temporary. Yang ketiga, kita harus tetap berjaga-jaga. Cara berjaga-jaganya gimana? Kita itu tetap harus berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Karena seperti yang Kak Ser bilang, hati kita itu mudah berpindah. Nah, cara hati kita supaya tidak mudah berpindah adalah kita fokus padanya dengan tetap berdoa. Dan poin yang terakhir yang bisa aku bagiin, kejarlah pada hal-hal yang kekal supaya kita tetap boleh setia kepadanya, setia terhadap Kristus Tuhan kita. Aku kira itu aja yang bisa aku bagiin. Nah, sekarang kita mau say thank you sama-sama ke Sir Filson. Nah, jadi buat teman-teman yang belum on cam, boleh di on cam kan dulu kameranya supaya nampak wajah-wajahnya. Nah, terus kita juga mau on mic sama-sama dan sesuai tradisi cool, kita kasih heart finger dan say thank you Sir Filson, God bless you. Ayo teman-teman yang belum on cam, boleh di on cam kan dulu kameranya. Oke, aku kira udah. Dalam hitungan 1, 2, 3, kita say thank you Sir Filson. Jangan lupa heart fingernya, God bless you. 1, 2, 3. Thank Thank you, God bless you. Oke, thank you Sir Filson. Nah, teman-teman tetap on cam karena kita akan photo session dan kami persilakan kepada MT Didi untuk melit kita dalam photo session. Oke, ayo guys on cam dulu. Ayo di on cam kita mau photo session. Oke. Udah lagi? Oke, sepertinya udah. Aku hitung sampai 1. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you MT Didi. Silakan kepada teman-teman MT Didi untuk share screen lagi.
Halo MT Didi. Oke, sepertinya masih ada kendala. Kita tunggu saja teman-teman, karena selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Oke, baik. Teman-teman, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jadi teman-teman bisa mengikrarkannya melalui tempat teman-teman masing-masing tanpa perlu mengaktifkan mic. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Next slide. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam Cool News Update. Next slide. Nah, untuk Cool News Update yang pertama, seperti biasa, bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa mentransfernya melalui 3 media platform yang telah kami sediakan. Yang pertama ada dari OVO, yang kedua GoPay, dan yang ketiga ada Dana. Nah, OVO dan GoPay dengan nomor yang sama di nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Presyunif atau Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Dan yang terakhir ada Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Nah, teman-teman juga bisa cek di chat box ya untuk nomor persembahannya. Next slide. Oke, untuk Cool News Update yang kedua, ada prayer box. Nah, buat teman-teman yang punya kerinduan hati ingin didoakan, baik itu ulang tahun, ada pergumulan pribadi, maupun ingin mendoakan teman-teman atau keluarga saudara terdekat, teman-teman bisa akses lewat link yang sudah tersedia di layar, maupun juga sudah dibagikan di chat box. Teman-teman juga bisa mengakses link tersebut lewat soundingan yang akan kita soundingkan setiap hari Rabu di grup Line Cool, atau teman-teman bisa juga menghubungi kontak person yang sudah tersedia di Line atas nama Jetro, ID line-nya Jet Lukas, dan juga untuk kontak person yang kedua ada Sarah Sipayung 21 lewat Line juga atas nama Kak Sarah. Next slide please. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ada Komsel. Jadi, seperti biasa, bagi teman-teman yang sudah tergabung dalam Komsel, bisa untuk setiap minggunya mengikuti ibadah-ibadah Komsel yang ada di Komsel masing-masing. Dan bagi teman-teman yang belum join Komsel, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah dengan nomor WA atas nama Kak Axel, nomor 0813 4325 6643, dan juga dengan nama Kak Napita Sari dengan nomor 0822 8382 0603. Next slide.
Oke, cool news update yang selanjutnya ada Cool Store. Nah, Cool itu tidak kalah kece, tidak kalah keren karena Cool juga menyediakan merchandise seperti mug, hoodie, tumbler, phone case. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau kembaran bareng para coolers yang lain atau mau punya tanda mata dari Cool, bisa tuh cek langsung di Instagram Cool Store lewat @coolstorepressunif atau juga bisa lewat official lainnya @209tpdwk. Next. Nah, teman-teman, seperti biasa, setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat, kita mengadakan doper atau doa persekutuan. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk selalu join dan pantau terus soundingan yang ada di grup-grup lain. Next slide. Selanjutnya ada Cool Retreat 2021. Nah, Cool Retreat ini tinggal 2 minggu lagi loh, jadi tanggal 5 sampai 7 November. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, jangan lupakan tanggal 5 sampai 7 November tersebut dan save the date. Nah, selanjutnya teman-teman, Cool memiliki sosial media. Cool memiliki 4 platform media sosial. Yang pertama ada Instagram dengan username @coolpressunifofficial. Dan juga ada OA Line dengan ID line @744hwkeo, ada Facebook dengan nama Cool Press Unif, dan juga ada YouTube dengan nama Cool Press Unif Official. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk follow, add, dan juga subscribe semua sosial media dari Cool. Next slide. Nah, selanjutnya ada link absensi, sudah ada di kolom chat. Nah, buat teman-teman yang hadir saat ini, jangan lupa untuk mengakses link tersebut, sudah dibagikan lewat meeting chat. Nah, teman-teman, itu dia rangkaian untuk Cool News update kita pada Pfizer kali ini, dan sedikit pemberitahuan untuk cooler sekalian kalau minggu depan kita tidak akan mengadakan Pfizer karena minggu depan kita akan mengadakan mid examination, dan juga untuk 2 minggu depan tidak akan ada Pfizer karena akan ada Cool Retreat. Selanjutnya kami persilakan kepada prayer untuk menuntun kita dalam doa penutup. Oke, thank you Kak Vini. Mari teman-teman, kakak-kakak kita bersatu dalam doa sebelum kita menutup ibadah Pfizer hari ini. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah hadir Bapa di awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Juga Kau berkati Bapa agar lewat sharing yang disampaikan oleh Sir Wilson ya Bapa bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan kemanapun pelayanan Sir Wilson berada, agar Engkau yang memberkati selalu dan menyertai selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk persembahan yang sudah diberikan oleh para coolers Bapak dan juga teman-teman lainnya. Kiranya Kau berkati lewat tangan-tangan yang memberi Bapak, agar Engkau saja Bapak yang memberkati dalam segala aspek kehidupannya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami ini Bapak, negara Indonesia. Engkau tahu Tuhan sedang dilanda oleh pandemi corona. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar corona ini bisa cepat berlalu dan lebih cepat mereda ya Bapak, dan juga Engkau melindungi Bapak teman-teman kami semua, baik yang sedang ada di asrama Bapak ataupun di kos, di Cikarang ataupun dimanapun berada di rumah masing-masing. Bila Engkau yang selalu berkati dan melindungi kami semua Bapak, agar dijauhkan Bapak dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan tuh ya Bapak, para komite dan juga penata layanan. Kiranya Kau berkati Tuhan agar pelayanan dimanapun pelayanannya berada, Bapak bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden University Tuhan, untuk para mahasiswanya Bapak, biarlah mereka bisa menjadi berkat ya Bapak bagi kampus-kampus lain Bapak maupun lingkungan sekitar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rektor dan juga staf-staf yang berada di dalamnya Bapak, biarlah Engkau yang melingkupi mereka Bapak, agar apa saja yang mereka lakukan dan mereka kerjakan ya Bapak itu bisa untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak dan kami berdoa. Mari teman-teman kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah tidak terasa kita sudah tiba di penghujung Fraiser kita. Nah, kalau Indonesia punya lagu kebangsaan Indonesia Raya, Cool juga punya lagu kebangsaan Welcoming Song. Jadi sebelum kita mengakhiri Fraiser kita, yuk kita sama-sama nyanyikan Welcoming Song. Pada MTDD dipersilakan. Sekian untuk Fraiser kita pada hari ini. Happy Friday, Cooler. See you and God bless you. Bye-bye. Happy Friday semuanya. God bless you. Happy Friday. God bless you. Happy Friday semuanya. God bless you. Happy Friday, guys. Happy Friday all. Happy Friday, Kak Rifan.